Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah di demonstrasi kontekstual ini kami akan memperhatikan coaching supervisi akademik bersama dengan saya, yaitu Deliansa SPD, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Dompu. Baik, di sini kami akan membagi peran, di mana saya sendiri Deliansa SPD sebagai supervisor atau pengamat, sedangkan Pak Saipudin SPD sebagai coach, dan yang akan berperan sebagai coachee adalah Pak Wahyu Wirawansa. Adapun tujuan daripada kegiatan ini yaitu calon guru penggerak dapat melakukan praktik coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP ataupun calon guru penggerak. Untuk lebih jelasnya, mari saksikan kegiatan praktik coaching kita. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Pak Saipudin? Alhamdulillah Pak Deli, hari ini saya masih baik-baik saja, Pak. Baik, hari ini Pak Saipudin akan melakukan praktek coaching. Siap. Jadi Pak Saipudin nanti akan menjadi coach dan Pak Wahyunya akan menjadi coaching. Siap. Jadi di sini kompetensi apa yang ingin Pak Saipudin sampaikan nanti pada sesi observasi? Baik Pak Deli, ada beberapa hal atau beberapa kompetensi yang coba ingin saya kembangkan pada proses coaching ini, yang memuat 3 hal, yaitu bagaimana kehadiran secara penuh pada proses coaching, terus bagaimana menjadi pendengar yang aktif, responsif atas segala permasalahan yang akan disampaikan oleh coachee saya, dan yang ketiga bagaimana nantinya saya menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau berkualitas untuk membantu memecahkan masalah yang akan dicari penyelesaiannya oleh coachee. Ya, jadi Pak Saipudin menginginkan 3 kompetensi tadi ya. Yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian yang kedua menjadi pendengar yang baik, dan yang terakhir adalah membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Betul sekali Pak Dili. Terus bagian yang mana yang nantinya saya akan amati dari percakapan ataupun observasi nanti Pak? Kalau bagian yang akan diamati sama Pak Dili secara keseluruhan, bagaimana proses coaching ini berjalan, apakah sudah sesuai, atau bagian mana yang akan perlu saya kembangkan, bagian mana yang nanti perlu untuk direvisi dari proses ini, supaya saya tahu bahwa untuk menjadi seorang coach yang ideal itu sudah tercapai atau belum. Jadi itu yang ingin saya lihat Pak ini. Jadi dari 3 kompetensi tadi ya, jadi 3-tiganya ingin saya amati Pak Saipudin ya, supaya sesuai dengan alur kita ya. Iya. Terus apa harapan Pak Saipudin dalam observasi ini Pak? Saya harap ini menjadi langkah awal atau tahap pembelajaran untuk bisa menjadi lebih baik ketika di dalam pendidikan atau kembali ke sekolah kita masing-masing. Kita sudah mampu menerapkan proses coach ini baik pada rekan sejawat atau pada para siswa kita. Jadi seperti itu Pak yang saya inginkan. Iya, jadi Pak Saipudin mengharapkan nanti bisa menerapkan di lingkungan sekolahnya tentang praktek coaching ini ya. Siap. Ya, Pak. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Amin. Saya ucapkan selamat melaksanakan praktek coaching. Baik Pak, terima kasih. Baik Pak Saipudin, tadi saya sudah coba mengamati apa yang sudah disampaikan oleh Pak Saipudin sebagai coach dan sebagai coaching. Jadi, bagaimana menurut Pak Saipudin setelah menyampaikan hasil coachingnya tadi Pak? Saya merasa ada yang belum maksimal ya dari penampilan saya, walaupun
sudah berusaha menyampaikan atau mengikuti alur tirta yang sudah ada gitu, tapi mungkin kurang maksimal Pak menurut saya. Apa yang membuat Pak Saifuddin menilai demikian? Karena apa ya, saya memang kita sudah menerapkan model ini, cuman saya agak merasa memang belum maksimal saja. Ya, boleh nggak saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Dengan senang hati Pak, silakan untuk sebagai koreksi buat saya. Ya, baik, terima kasih Pak Saifuddin. Jadi setelah saya amati tadi, berdasarkan proses alur tirta, secara umum memang sudah terlaksana dengan baik. Hanya saja ini ada beberapa masukan tadi di tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian kembali lagi ke tujuan. Jadi ada 2 kali tujuannya, kemudian baru masuk lagi ke identifikasi masalah. Jadi ini mungkin yang perlu diluruskan, jangan sampai tujuannya ditanya ulang lagi pada saat di pertengahan identifikasinya Pak ya. Jadi supaya Pak Wahyu sebagai kos ini kita mengulang lagi jawaban yang sama yang disampaikan oleh Pak Saifuddin. Siap Pak, saya juga merasa seperti itu kan. Oke. Baik, bagaimana pendapat Pak Saifuddin mengenai pendapat saya tadi? Terima kasih sebelumnya Pak, karena saya juga ya masih terjadi pengulangan saya rasa di beberapa kalimat dalam menyampaikan pertanyaan saya kepada coaching. Jadi saya akan berusaha memperbaiki di lain kesempatan dan waktu untuk banyak berlatih menjadi coach. Begitu Pak. Oke. Rencana tindakan lanjutnya Pak Saifuddin untuk kedepannya seperti apa? Ya seperti tadi Pak, bagaimana saya sering melakukan latihan atau dengan berdiskusi, berdialog dengan teman-teman yang lain, bagaimana memantapkan atau mengembangkan posisi coach dan dalam memberikan coaching terhadap coaching. Itu Pak. Oke, ya. Terima kasih atas kesempatannya Pak Saifuddin. Mudah-mudahan Pak Saifuddin bisa lebih dan lebih lagi melakukan latihan-latihan supaya apa yang menjadi tujuan sebagai coaching ini berjalan dengan lancar. Baik Pak, terima kasih atas waktu dan masukannya. Semoga saya akan berubah menjadi lebih baik. Amin. Terima kasih Pak. Ya. Terus. Baik Pak Wahyu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang Pak Wahyu, bagaimana kabarnya hari ini? Siang Pak, alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Pak Wahyu, kita akan membicarakan beberapa hal pada pertemuan ini. Saya rasa dan saya berharap Pak Wahyu mempunyai waktu beberapa menit untuk membicarakan hal ini ya. Punya Pak. Pak Wahyu mau membahas apa atau mau menceritakan apa pada kesempatan kali ini? Saya ingin membicarakan tentang masalah yang di lingkungan sekolah saya Pak. Iya, terus? Jadi begini Pak, di sekolah saya itu terjadi masalah, yaitu guru-guru yang kurangnya disiplin terhadap guru-guru, kemudian tidak maunya berkembang guru-guru untuk mempelajari hal-hal baru di tengah perkembangan teknologi sekarang. Kemudian mereka juga acuh tak acuh untuk mempelajari hal-hal baru atau tidak mau berubah lebih tepatnya Pak. Oke, tidak mau berubah. Jadi mau membicarakan atau mau menceritakan tentang rekan-rekan guru di sekolahnya Pak Wahyu yang masih susah keluar dari zona nyaman, terus susah diajak berubah, susah diajak disiplin, dan pada intinya susah untuk digerakkan, begitu ya Pak Wahyu? Betul Kalau Pak. saya tangkap. Betul sekali Pak. Oke, baik.
dalam kondisi seperti ini apa yang kira-kira apa yang pernah Pak Wahyu lakukan dalam hal ini? Saya dalam kondisi ini hanya pernah melakukan beberapa hal, yaitu misalnya mengajak secara pribadi saja orang-orang yang dekat gitu, maksudnya yang secara pertemanan dekat dengan saya gitu. Saya belum mengajak ke situ, jadi belum bisa mengajak secara seluruhnya kepada warga sekolah. Jadi kalau Pak Wahyu mengajak salah seorang teman yang itulah dekat sama Pak Wahyu, atau pada suatu kesempatan ngomong sama guru-gurunya, memang guru-gurunya mendengarkan, menerima dengan baik, akan tetapi tidak dilaksanakan gitu ya. Apa yang bisa Pak Wahyu lakukan untuk menggerakkan atau mengembalikan dalam kondisi ideal seorang guru, misalkan untuk mendisiplinkan teman-teman yang lain untuk bisa berubah? Kalau saya rasa yang bisa saya lakukan untuk sementara, yaitu pertama saya mungkin akan menciptakan budaya positif dalam diri saya pribadi yang pertama. Kemudian yang kedua, mengajak serta rekan-rekan guru untuk dapat keluar dari zona nyaman, kemudian disiplin, kemudian mau berubah dan bergerak. Terutama itu teman-teman kita dulu, Pak. Kalau untuk berbicara ke guru yang lain, mungkin ini perlu tingkatan yang lebih luas, tingkatan yang lebih atas lagi seperti sekolah. Jadi ingin melakukan perubahan dari teman lama yang dulu dikenal dengan baik ya. Baik. Pada kesempatan kali ini apa yang ingin Pak Wahyu dapatkan dari percakapan kita? Jadi saya ingin mendapatkan itu tentang solusi dari masalah yang saya hadapi. Jadi seperti apa sih yang saya bisa lakukan itu, yang saya bisa terapkan untuk kedepannya, sehingga rekan-rekan guru saya ini mau berubah, mau bergerak keluar dari zona nyaman. Oke, baik. Kalau dari pengamatan Pak Wahyu selama ini terhadap teman-teman di sekolahnya yang susah diajak berubah, susah diajak disiplin ke arah yang lebih baik untuk menjadi seorang guru ideal, guru yang ideal menurut Pak Wahyu seperti apa sebetulnya? Guru yang ideal menurut saya itu tentu guru yang mau berubah sesuai dengan perkembangan zaman, mengikuti perkembangan, kemudian guru yang disiplin, kemudian guru yang menerapkan pembelajaran yang kreatif, menarik, itu menurut saya. Iya, saya rasa apa yang sudah Pak Wahyu pernah lakukan sudah sangat luar biasa ya untuk menggerakkan teman-teman di sekolahnya. Oke. Lumayan sudah luar biasa. Oke, baik. Kalau misalkan kondisi menjadi kondisi ideal untuk menjadi guru, misalkan kalau kita kasih bisa menilai dari angka 1 sampai 10. Kalau kondisi 10 sebagai guru ideal, menurut Pak Wahyu dari pengamatannya sehari-hari, guru-guru itu berada di level yang mana untuk mencapai angka 10 tersebut? Kalau sekarang mereka itu berada di angka 5. Di angka 5 ya. Iya. Baik. Pak Wahyu menginginkan rekan-rekan guru di sekolahnya paling tidak atau minimal, walaupun tidak di angka 10 ya, minimal angka 5. Ya. Iya, baik. Apa yang bisa Pak Wahyu lakukan untuk mencapai angka tersebut? Ya, yang bisa saya lakukan untuk sementara yaitu berkomunikasi dengan rekan-rekan sejawat, terutama rekan-rekan dekat yang dekat dengan saya. Kemudian mungkin akan memberikan saran gitu di rapat-rapat
kalau dari pengamatan Pak Wahyu nih, kira-kira teman-teman di sekolahnya itu senangnya diperlakukan seperti apa? Mereka itu senangnya diperlakukan ya secara diperlakukan dengan baik gitu, berbicara dengan baik itu, dibicarakan dengan baik atau dikomunikasikan dengan baik. Jadi harus komunikasi yang intens Ya, atau butuh waktu yang sesuai untuk berkomunikasi, saling berbagi atau berbagi pengalaman ya, ya, berbagi cerita, berbagi curhat misalkan di lain waktu gitu. ya. Oke, baik. Berarti kalau bisa saya tangkap ada dua hal. Ini adalah masalah waktu ya. Untuk Pak Wahyu bisa berkomunikasi, bisa mengajak teman-temannya tanpa paksaan gitu. Misalkan mengadakan diskusi ringan supaya bisa berjalan atau cair mengikuti suasana. Oke, baik. Kalau menurut Pak Wahyu kemungkinan hal itu dilakukan bagaimana kemungkinannya untuk melakukan proses percakapan di lain waktu dan lain kesempatan? Ya, memungkinkan Pak, itu dilaksanakan di sekolah saya. Mungkin harus melihat momen-momen yang bagus, mungkin untuk mengajak rekan-rekan untuk berubah, atau mengajak rekan-rekan mau berubah dan bergerak. Dalam kegiatan ini Pak Wahyu ingin melibatkan siapa? Pertama yang paling saya dapatkan itu rekan sejawat, yaitu dari guru penggerak juga. Kemudian juga mungkin yang lebih bagus itu kepala sekolah itu terlibat ikut menggerakkan itu, menggerakkan rekan-rekan yang lain juga dalam tataran yang lebih tinggi. Kapan kira-kira bisa melakukan kegiatan ini? Insya Allah mungkin di tahun berikutnya ini. Tahun berikutnya saya akan coba bicarakan dulu apa yang akan saya sampaikan di rapat-rapat. Kemudian saya akan sampaikan dulu juga komunikasi dengan teman-teman atau rekan sejawat tadi dari itu enggak. Baik, baik Pak Wahyu, kita dibatasi oleh waktu, jadi saya tunggu ceritanya Pak Wahyu di kesempatan berikutnya atau di waktu lain kalau sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang Pak Wahyu rencanakan, dan saya berharap semoga berhasil dengan baik untuk menggerakkan atau meningkatkan kemampuan rekan-rekan guru lain. Terima kasih Pak Wahyu. Terima kasih banyak Pak. Iya. Baik Pak Subudin, tadi saya sudah coba mengamati apa yang sudah disampaikan oleh Pak Saifuddin sebagai coach dan sebagai coaching. Jadi, bagaimana menurut Pak Saifuddin setelah menyampaikan hasil coachingnya tadi Pak? Saya merasa ada yang belum maksimal ya dari penampilan saya, walaupun sudah berusaha menyampaikan atau mengikuti alur tirta yang sudah ada gitu, tapi mungkin kurang maksimal Pak menurut saya. Apa yang membuat Pak Saifuddin menilai demikian? Karena apa ya, saya memang kita sudah menerapkan model ini, cuman saya agak merasa memang belum maksimal saja. Ya, boleh nggak saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Dengan senang hati Pak, silakan untuk sebagai koreksi buat saya. Ya, baik, terima kasih Pak Saifuddin. Jadi setelah saya amati tadi, berdasarkan proses alur tirta secara umum memang sudah terlaksana dengan baik. Hanya saja ini ada beberapa masukan tadi di tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian kembali lagi ke tujuan. Jadi ada dua kali tujuannya, kemudian baru masuk lagi ke identifikasi masalah. Jadi ini mungkin yang perlu diluruskan, jangan sampai tujuannya ditanya ulang lagi pada saat di pertengahan identifikasinya Pak ya. Jadi supaya
Pak Wahyu sebagai coach ini kita mengulang lagi jawaban yang sama yang disampaikan oleh Pak Saifuddin. Siap Pak, saya juga merasa seperti itu kayaknya. Oke. Baik, bagaimana pendapat Pak Saifuddin mengenai pendapat saya tadi? Terima kasih sebelumnya Pak, karena saya juga ya masih terjadi pengulangan saya rasa di beberapa kalimat dalam menyampaikan pertanyaan saya kepada coach. Jadi saya akan berusaha memperbaiki di lain kesempatan dan waktu untuk banyak berlatih menjadi coach. Begitu Pak. Oke. Rencana tindakan lanjutnya Pak Saifuddin untuk kedepannya seperti apa? Ya seperti tadi Pak, bagaimana saya sering melakukan latihan atau dengan berdiskusi, berdialog dengan teman-teman yang lain, bagaimana memantapkan atau mengembangkan posisi coach dan dalam memberikan coaching terhadap coaching itu Pak. Oke, iya. Terima kasih atas kesempatannya Pak Saifuddin. Mudah-mudahan Pak Saifuddin bisa lebih dan lebih lagi melakukan latihan supaya apa yang menjadi tujuan sebagai coaching ini berjalan dengan lancar. Baik Pak, terima kasih atas waktu dan masukannya. Semoga saya akan berubah menjadi lebih baik. Amin. Terima kasih Pak. Ya. Terus